Jelaskan bagaimana etimologi tentang Tuhan itu, biar Kapten ini tidak jadi syahadat. Cepat. Jangan saya syahadatkan dia malam ini. Cepat. Dengar Pak Pendeta Baron mau menjelaskan Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan, harus dipahami apa itu Tuhan. Tuhan artinya penguasa, ya, atau pemilik, ya, sehingga kepadanya kita menundukkan diri, takluk kepadanya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ada seorang Kristen ya berdebat dengan umat muslim ya, dengan Ustadz siapa tuh ya, namanya saya tidak tahu, dan lama-lama oleng dia, dan dites ketika berdebat dengan orang Kristen, sesama Kristen, itu lucu kaum muslimin ya, dan orang Kristen jadi kabur. Jadi dia calon mualaf ini kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Jangan bertele-tele. Mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Itu adalah sebuah rencana. Nah, ini makanya saya bilang, tenang. Kamu jawab saja pertanyaan saya. Tadi kamu saya tanya, kehendak siapakah menyalibkan Yesus? Kehendak Bapa di surga, betul? Betul. Oke, kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama yang menentang Yesus, betul? Betul. Berarti mereka ini sedang melaksanakan kehendak Bapa di surga? Betul. Berarti mereka harus mendapatkan penghargaan, mereka harus mendapatkan pahala dari Bapa di surga, betul? Ya memang dapat dari pahala mana? Makanya saya bilang kemarin, orang Kristen yang punya paham seperti ini, saya bilang tidak waras lagi. Coba dengarkan. Saya ulang, saya coba pelan-pelan nih, ngikutin narasi-narasi kamu. Ini kamu adalah korban-korban dari pendeta-pendeta yang gak pernah belajar Bible, pendeta-pendeta lulusan tolologia, ya, pendeta-pendeta yang terlalu banyak title-nya, ya, yang memang sudah didesain untuk sekolah teologi lalu kerja dapat duit. Pendeta-pendeta yang gak pernah belajar Bible, pendeta-pendeta lulusan tolologia, ya, pendeta-pendeta yang terlalu banyak title-nya, ya, yang memang sudah didesain untuk sekolah teologi lalu kerja dapat duit. Itu korban Anda ini. Ini Anda korbannya. Perhatikan. Pertanyaan saya tadi, kehendak siapakah untuk menyalibkan Yesus? Anda katakan kehendak Bapa di sorga. Kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus, yang merasuki Yudas supaya memberitahukan di mana Yesus, kemudian orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, semua itu adalah orang-orang yang menolak, menentang Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Anda bilang katakan setuju. Pertanyaan saya, berarti mereka ini adalah orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Betul. Iblis pun melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Ya memang itu adalah sebuah rencana Allah juga. Nah, makanya saya bilang, kamu kalau debat sama Yusuf PI, debat sama Juma, mereka akan menyimpulkan bahwa iblis berjasa karena dia membantu Bapa di surga. Makanya saya bilang, orang-orang seperti kalian inilah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Arti doa Yesus, sebentar. Berarti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu bukan, ya Bapa ampunilah mereka. Bukan begitu doanya, salah doanya. Harusnya, ya Bapa, berikanlah mereka penghargaan karena mereka telah melaksanakan kehendak-Mu. Kau mau kaji etimologi, torologi, atau apa asumsi logi tetap sama. Matius 11:25, Yesus mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Itu menurut Yesus, tidak perlu menurut etimologi, apa congorlogi, apa gobloklogi, asumsi logi, tidak usah. Matius 11:25, Yesus sendiri yang mengatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus Tuhan itu harus pencipta langit dan bumi.
Datang Baron dengan asumsi logi lagi. Loading. Nah, coba saya ulang sama Baron. Saya ulang sama Baron ya. Saya ulang sama Baron. Yohanes 17:3. Atau tidak usahlah, Yohanes 17:3 terlalu berat. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia atau firman menjadi Tuhan? Firman menjadi manusia. Oke. Mantap. Baik. Oke, baik. Oke, baik. Mantap. Ya, mantap. Coba kau Berarti baca firman tadi itu tuh, menjadi Yohanes. sabar. Om Loading. Sabar. Udah, aku sabar. Aku sabar. Ya, berarti firman itu menjadi manusia kan? Iya, betul. Betul, bukan Tuhan. Firman Tuhan itu sang firman. Manusia. Makanya gini Om Loading, untuk memahami itu kamu harus kaji dulu apa itu Tuhan. Ayo, secara etimologi dalam bahasa, gunakan aja bahasa Ibrani, Yunani, Arab, bahasa Indonesia, Melayu. Ayo coba. Oke, coba kita ikut baik. Begini Baron. Di dalam Bible itu ada kurios, ada teos. Betul? Bedanya itu beda makna. Ayo. Iya, kau kaji dengar dulu, sabar. Iya, sabar dulu. Di dalam Bible itu ada kurios, ada teos. Benar tidak? Betul. Betul. Nah, kurios dan teos ini sama apa beda? Jelas bedanya. Beda. Oke. Maknanya. Berarti kurios dan teos yang mana Tuhan? Teos bisa Tuhan, Tuhan pun bisa teos. Oke, berarti teos yang Tuhan, berarti kurios bukan Tuhan, betul? Coba kau kaji tentang Tuhan dulu, jangan lari ke teos dulu. Mulailah ini kalian ini. Sudah jelas-jelas Matius 11:25 Yesus mengatakan aku. Sabar, saya buka datanya. Saya buka data, sabar. Saya buka data. Kita buka data ya. Kita buka data. Nah, ini. Nih, coba Baron yang cek. Nah. Nih Baron. Nih. Nah. Matius 11:25. Matius 11:25. Nah, pada waktu itu, sabar ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi siapa yang berkata? Yesus. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada dua-duanya? Kepada Bapa, sang Bapa. Oke, Tuhan ini merujuk kepada Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Ia memposisikan dirinya sebagai anak, sebagai utusan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan, Tuhan ini kepada Bapa, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Emangnya kalian kenal Tuhan itu sebagai Bapa? Bagaimana kamu ini, ya Allah ya Rabbi. Ini saya sudah buka data loh. Dengar, Baron dengar. Iya, data. Pada waktu ini, itu, kalian sabar. standar ganda katanya Injil dipalsukan tapi sabar. Iya, dengar dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, teman-teman dibantu tap-tap layar dong teman-temannya. Berat komal soalnya teman-teman. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan ini kata Baron tadi merujuk kepada Bapa. Nah, berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Dia juga Tuhan. Oke, berarti di sini Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Betul? Iya, sang Bapa. Oke, berarti ada dua Tuhan di sini, betul? Iya. Nah, kata Yesus, Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Dia adalah sang firman yang jadi manusia. Saya tidak tanya firman, yang saya tanyakan, kalau Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi, terus Yesus Tuhan di mana?
Dia adalah sang firman jadi manusia. Sebenarnya kau udah Bukan ngerti, firman cuma yang kau saya tanya. Yang saya tanyakan, kalau Yesus mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Dia Tuhan juga langit dan bumi. Iya, berarti ada dua Tuhan Baron. Dalam kenyataannya ya beda, sang Bapa sang firman. Tapi hakikatnya adalah Esa Ehad. Ehad itu berapa? Satu yang jamak. Oke, satu. Yang mana yang satu? Yang Yesus atau yang Bapa? Satu tak terpisahkan. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya satu yang mana? Yang Yesus atau yang Bapa? Enggak sampai otakmu situ lah. Sebenarnya kau tahu, cuma pura-pura kan? tak tahu. Inilah mereka teman-teman. Ketika mereka sudah mentok bilang kita tidak sampai otaknya. Padahal sudah jelas Coba itu. yang itu tadi Om Loading. Bagus yang Yohanes 17 ayat 3 itu. Yang ayat favorit kalian itu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat itu menjelaskan Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Yesus mengakui sebagai utusan sang Bapa. Nah, utusan berarti bukan Tuhan. Dia juga adalah Tuhan, yaitu sang firman. Coba jelaskan saya. Coba Baron jelaskan saya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin saya tidak mengerti. Pakai dalil, silakan. Oke, Yesus adalah Tuhan. Secara etimologi, kamu bisa mengerti bahasa etimologi? Loading. Silakan, saya minta Baron jelaskan. Biar saya tulis. Kan saya punya buku di sini mau catat. Oke. Saya kan belajar, silakan. Panggil aku guru dulu, aku ajar. Iya, guru. Bilang guruku. Oke, berarti Ya. umat Islam dibawa untuk memahami tentang hal itu. Kalian harus memahami apa arti Tuhan secara etimologi. Tuhan itu padanannya adalah Tuhan, ya. Itu ejaan lama, Tuhan. Kemudian dibakukan di Indonesia, Tuhan, ada Tuhan dia ke Tuhan. Nah, Kapten naik, Kapten. Sabar, ada saya punya adik di bawah. Saya punya Kapten naik. Kok ini lama kok hilang nih. Pak Pendeta Jimmy juga naik. Silakan. Kapten ini siapa? Kapten ini Kristen. Tapi gara-gara Baron dia mau syahadat. Kapten langsung ke open camp, Kapten. Kapten langsung ana open camp. Pokoknya open camp. Langsung open camp. Malam ini ambil peci, ambil sarung syahadat. Jangan lama. Tarada peci di sini. Open camp. Silakan Baron. Dengar Baron jelaskan tentang Yesus Tuhan ini. Nah, kita sama-sama pusing. Silakan Baron jelaskan. Nah, saya tambah hitam ya. Silakan Baron. Oke. Salam ya Kapten ya. Mute dulu biar Baron jelaskan. Kita dengar. Silakan. Aku disuruh on cam, katanya aku dihujat, aku dikejar-kejar. Kapten di mute dulu. Silakan Baron jelaskan. Hey, kenapa Baron? Tidak ada suara, tunggu. Coba mute dulu, ngana mute dulu biar Baron. Oke, silakan jelaskan Baron. Oh, ngana bisa bahasa apa itu? Manado. Kita orang Manado asli, kita mama Manado, papa Ternate. Cepat Jo, Oh, kita ada bisa bahasa Manado katu. Iya, itu bahasa semua makan itu bahasa babi pun boleh itu. Cepat. Jelaskan bagaimana etimologi tentang Tuhan itu biar Kapten ini tidak jadi syahadat. Cepat. Jangan saya syahadatkan dia malam ini. Cepat.
Dengar Pak Pendeta Baron mau menjelaskan Yesus Tuhan. Dengar dulu. Yesus adalah Tuhan, harus dipahami apa itu Tuhan. Tuhan artinya penguasa, ya, atau pemilik, ya, sehingga kepadanya kita menundukkan diri, takluk kepadanya. Nah, Tuhan dalam bahasa Ibrani Adonai, ya, Adonai. Kemudian dalam bahasa Yunani Kurios, dalam bahasa Inggris Lord. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, artinya kepada siapa kita menundukkan diri, taat, ya. Nah, sekarang kepada siapa kita menundukkan diri, itulah Tuhan kita. Sama seperti dalam keimanan loading juga, ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Itu artinya menundukkan diri kepada hawa nafsunya. Ada yang menundukkan diri kepada Firaun. Itu artinya menjadi hamba Firaun. Ada yang menundukkan diri kepada keinginan setan. Itu artinya dia adalah hamba setan. Demikian juga ketika kita menyebut Yesus itu Tuhan, itu artinya dialah yang berkuasa mengatur hidup kita. Kita mengikuti ajaran perintahnya. Misalnya kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Itu adalah ajaran, ya. Jangan menduakan pasangan hidupmu. Setialah engkau, wahai suami, kasih istrimu. Wahai istri, hormati ayahmu, suamimu. Itu artinya kita tunduk kepada kehendaknya. Itulah makna Tuhan. Nah, kemudian sebagai Tuhan juga, Yesus itu adalah Sang Pencipta juga di dalam keesaannya dengan Sang Bapa. Dia adalah Sang Firman yang tidak dapat dipisahkan dengan Sang Bapa. Karena Bapa tanpa Firman bukan Tuhan lagi. Demikian juga Firman tanpa Sang Bapa jadi ehad adanya, esa adanya. Sehingga dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan Dia, yaitu Yesus Sang Firman, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang jadi. Dia datang ke kepunyaannya. Tunggu dulu, Om Loading. Oh, tunggu lagi, tunggu ya, tunggu. Silakan. Ya, silakan. Ketika ia datang sebagai manusia dalam Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Datang sebagai manusia, dia berada dalam keadaan manusia, sehingga ketika ia bernarasi, aku diutus oleh Sang Bapa, ya. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan, ya Bapa, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusanmu. Ayat yang kedua, perhatikan, ya Bapa, saatnya sekarang permuliakanlah anakmu, ya, dan barang siapa yang percaya, ayat yang kedua, ia yaitu Sang Anak akan memberi hidup kekal bagi mereka yang percaya. Perhatikan itu ayat 2. Yesus memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Yesus memiliki kuasa memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya. Jadi jika Anda tidak percaya, ya itu urusan Anda. Intinya dia adalah Sang Firman, dan ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa memperoleh hidup yang kekal kalau tidak melalui aku. Bukan melalui mayat yang ada di dalam kubur, gitu ya, yang ada di alam. Gimana Petra? Gimana Kapten? Sudah paham? Paham tidak Kapten? Jujur. Ya. Hancur, saya tidak paham. Dia tidak paham. Bagaimana kau sebagai pendeta, masa jemaat tidak paham? Aduh, Baron, coba lihat Kapten ya, lihat Kapten, perhatikan baik-baik. Tadi dia mengatakan Firman itu menjadi manusia. Coba kita buktikan dia jujur atau tidak, Baron. Ya. Baron, ya. Firman itu menjadi apa, Baron? Menjadi manusia. Menjadi manusia berarti bukan Tuhan kan? Dia Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi apa. Firman menjadi manusia tapi dia Firman menjadi manusia tapi dia paksa jadi Tuhan.
Kau jelaskan Ya. Gimana Kapten? Pak Baron. Masih Kapten masih mau bertahan di Kristen? Pak Baron. Iya, Kapten. Silakan Gimana, Kapten. Dek? Silakan tanya sama pendeta, silakan. Hancur ini Pak Bos. Pak Baron, jadi begini, kalau diciptakan oleh firman, bukan cuma Tuhan Yesus sendiri yang disebut Tuhan, dunia pun disebut Tuhan, karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, semua berfirman, dengan firman. Jadi langit dan bumi ini juga Allah atau bagaimana? Gimana? Kurang masuk akal kau Pada mulanya pertanyaannya. Allah menciptakan, berfirmanlah Allah jadilah ini, berfirmanlah Allah jadilah ini, berfirmanlah Allah jadilah ini. Lalu itu Ya, betul. itu semua diciptakan oleh firman. Kenapa tiba-tiba cuma Yesus saja yang bisa diangkat sebagai Tuhan? Bukan Mantap. seperti itu. Mantap. Kalah Baron sama Kapten. Menurut Yesus Pak Baron kan itu kan firman. Jadi laki-laki kalau berbicara, Pak, kalau berbicara jadi laki-laki, teguhlah. Maksudnya kalau sudah satu kali lontarkan kata itu, Dunia diciptakan dengan berfirman, bukan dunia yang jadi firman. ya diciptakan oleh firman, tetap firman, Pak. Oke, kalau dunia diciptakan oleh firman, firman itu adalah apa? Firman itu ya firman. Apa saya bisa mau jelaskan firman itu jadi apa? Coba kau Jadi malah Yesus begitu. kau memang sumbu pendek keyakinanmu. Alah, bagaimana kau ini? Masa jemaat imannya goyang kau bilang sumbu pendek? Kalau di Islam ketika ada saudara muslim yang imannya goyang itu, Islam mulai menerangkan dia pelan-pelan. Bagaimana kau langsung menghakimi dia sumbunya pendek? Aku enggak. Ini orang Dia sudah mau enggak memakai contohnya begini. Baik, lalu- Kita lihat ya, siapa sabar. Kita lihat siapa sumbunya yang pendek. Nah, kita contoh Baron. Yohanes 1:14 firman menjadi apa? Jadi manusia, jadi firman. Jadi manusia, baik. Firman jadi manusia. Berarti bukan Tuhan kan? Dia Tuhan, tahu nggak arti Tuhan? Nggak bisa. Baron. Nggak bisa bawa jauh dia, Kapten. Mesti ceramah dia ini. Ketika Tuhan itu disebut dengan sesuatu yang esa, sesuatu yang punya kuasa yang luar biasa. Tapi kalau Bapak bilang ketuhanan itu jadi, maksudnya ketuhanan itu disamakan dengan Tuhan, bedakan Tuhan dengan Tuhan. Begitu. Tuhan itu dia punya kuasa. Tapi kalau Tuhan itu dia tidak punya kuasa, tapi dia cuma bisa berbicara. Begitu. Dia pemimpin memang, tapi dia cuma selevel manusia dunia. Bro, kamu tahu secara etimologi kata Tuhan dari kata apa? Aduh, Pak, saya mau jelaskan lagi. Atau Ya. saya butuh jelaskan lagi. Oke, kalau begitu Bapak buka Google. Nah, Tuhan itu. Dia mau menjelaskan, dia nggak tahu mau menjelaskan apa. Yang ini kan saya mau jelaskan toh. Jelaskan sudah, ya jelaskan. Kalau bapak apa, lebih bagus Bapak pakai HP 2. Kalau tidak percaya atau permisa yang ada nonton ini pakai HP satunya lagi lalu buka. Ketuhanan itu berarti esa, sesuatu yang esa, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu Tuhan. Kamu arti tahu ketuhanan? Ketuhanan itu artinya apa? Aduh Tuhan. Itu kata apa itu ketuhanan? Dari tadi kan saya sudah bilang ketuhanan itu sesuatu yang esa, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan oleh Itu apapun. bukan sesuatu. Tuhan. Tadi pertama Anda bilang Tuhan. Boleh tanya Pak Ustadz. Kalau dari pertama Anda bilang Tuhan dan Tuhan itu sama. Aduh. Mutar-mutar ketuhanan aja kau anggap kata benda itu. Ketuhanan berbicara tentang kata sifat. Tidak. Kan? Masih mau kau, Kapten, masih mau jadi Kristen? Saya tidak mau. Masih bertahan di Kristen? Sama sekali tidak mau. Saya kan? belajar. Nah, ya itu tidak mau. Jadi saya tidak Ya, mau. itu. Daripada Baron tidak jujur. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, coba contoh Kapten. Kapten Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Sabar. Manusia. Apakah manusia bisa jadi Tuhan? Kapten, kau Kristen Tidak apa? bisa lah.
Kau Kristen apa ya? Protestan. Coba kau Manusia ya, tetap manusia lah. tunggu dulu. Coba sebutkan 3 tugas panggilan gereja. Ayo. 3 tugas panggilan gereja. Ayo. Apa? 3 tugas panggilan gereja. 3 tugas. 3 apa? 3 apa? 3 tugas panggilan gereja apa saja? Pak, kalau saya mau bilang tugas panggilan gereja sesuai dalam Alkitab, Anda pun tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Karena di dalam Alkitab itu berbicara bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Anda tidak mampu, sama sekali tidak mampu. Hei, kau Gitu. jawab dulu. 3 tugas panggilan gereja sebutkan. Kau jawab sendirilah, kau kan pendeta. Allah, kau nggak tahu pula, kau pun Islam pula jadi Kristen kau. Ya astaga. Atau saya mau kirim KTP ke Bapak supaya Bapak lihat sendiri dengan sapu KTP. Kirim sudah. Tapi guna apa saya kirim KTP ke Bapak ya? Mau pinjol atau apa? Iya. Oke, coba bacakan 12 pengakuan iman rasuli, ayo. Aduh, iman rasuli lagi. Yang apa? Yang aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Atau Saudara apa? aku Kristen. Allah. Atau kamu Kristen? Dengar orang lagi baca. Ya udahlah Om Nah, Loding ya. pengakuan iman rasuli ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada anaknya Yesus Kristus. Begitu gitu. Mau saya lanjut sampai habis kan tidak bisa. Saya tidak percaya. Nggak usah percayalah. Nggak apa-apa. Memang Kristen ini memang diajarkan boleh berdusta. Jadi kamu dalam kedustaan. Ya. Iya, Ya Baron. udahlah, ya. Baron saja tidak jujur. Gimana jujur apa lagi? Hah? Baron saja Tuhan tidak saja jujur. tak ngerti dia. Sekarang Hancur begini, dia. menurut Yesus Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau menurut Baron Tuhan itu pencipta langit dan bumi atau bukan? Gimana? Menurut Yesus Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Menurut Baron Tuhan itu pencipta langit dan bumi atau bukan? Iya betul itu pernyataan Yesus dalam Matius tadi. Oke, pencipta langit dan bumi. Ya, berarti Yesus ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Siapa yang pusing di bawah? Om Loding, aku tanyalah kau dulu ketuhananmu, boleh? Tidak boleh. Ya, silakan. Ya, apa. Kok kabur? Di mana Kapten? Sekarang posisi di mana nih? Ada di ini Pak Ustadz, ada baru turun dari apa? Dari pegunungan ini. Di mana? Lagi di mana? Ada baru Lagi di turun mana? ini Pak Ustadz. Baru turun. Ada di So, apa istirahat. Lelilef. Berarti belum apa? Oh, dari Lelilef. Di kota sekarang? Lelilef, Pak Ustadz. Lelilef. Oh, Lelilef. Oke, Lagi di terus Lelilef. kamu bagaimana sekarang? Iya. Keimanan ini bagaimana ini? Coba berikan kesaksian dulu. Bagaimana keimanan tentang kekristenan? Atau apakah sudah ada tertarik untuk kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada Islam atau gimana? Silakan berikan kesaksian. Silakan. Saya kayaknya Iya, dia di Weda. Kenapa? saya tertarik untuk masuk. Saya tertarik untuk masuk Muslim. Allahu Akbar. Masya Tapi itu enggak. Allah, ya. Bulan Februari kalau bagusnya bulan Februari aja Pak Ustadz, supaya kan langsung bertemu sama Pak Ustadz aja langsung. Siap. Februari Nanti kan- datang ke rumah saja. Februari sama Ya. mana? Sudah habis kontrak. Ya. Oh, habis kontrak. Nanti datang saja ke Ternate, Iya, Februari. langsung ke rumah ya. Jadi beliau ini orang Iya, Ambon, kerja di Weda. Beliau seorang Kristen Protestan, menikmati diskusi-diskusi yang terjadi ini. Beliau tidak meyakini lagi kalau Yesus itu adalah Tuhan.
Makanya kemarin sudah kita kasih pencerahan sama beliau. Ketika kamu kembali ke fitrah, berarti bukan kamu meninggalkan Yesus, tetapi kamu mengikuti pengajaran Yesus yang sebenarnya. Karena di Matius 12:5, karena di Matius di mana ya? Di Markus itu Yesus dikatakan bahwa ketika Yesus mau berdoa, maka majutlah sedikit dan ia bersujud. Berarti Yesus itu dia berdoa itu dia bersujud. Masa orang Kristen berdoa lipat tangan? Diajarkan oleh siapa itu? Nah sekarang coba berikan kesaksian kepada penonton di bawah, apa yang membuat Kapten sudah ragu lagi dalam kekristenan? Silakan, waktu dan tempat. Yang membuat saya ragu tentang kekristenan karena begini, di dalam Alkitab ditulis lain, diajarkan tentang hal lain, di gereja diajarkan tentang hal lain. Misalnya, ini contoh kecil saja. Kata pendeta, sesuatu yang masuk, kata firman, sesuatu yang masuk lewat mulut itu tidak najis. Menurut firman, kalau memang tidak najis, berarti Adam dan Hawa ketika memakan buah waktu itu, berarti sekarang sudah tidak najis dan kita sudah tidak bisa mati lagi. Betul sekali. Itu firman. Lalu bagaimana? Ada lagi yang bilang, kalau kamu percaya Abraham atau Batra Nuh gitu. Saya bilang, saya kalau macam mau berpikir dewasa sih Abraham, bukan Batra Nuh. Langsung dibilang lagi, kalau memang Abraham, kenapa? Kalau memang Abraham, berarti kamu sunat, gitu. Ditanya lagi saya, langsung saya jawab lagi, kamu pengikut siapa? Lalu dia bilang, saya ini pengikut saya ini dari Batra Nuh. Oke, berarti saya tanya lagi, Batra Nuh berarti Tuhan Yesus, itu yang kau anggap Tuhan itu? Ya. Oke, Yesus sunat atau tidak umur 8 hari? Katanya, tapi kan tidak ada tapi, itu kan saya tanya. Gitu. Kita di Kristen ini tidak ada, semua kita melanggar, semua, tidak ada satupun yang kita ikut. Betul. Ada puasa 40 hari 40 malam, tidak ada yang puasa 40 hari 40 malam. Dilarang makan babi, makan sepuasnya. Apalagi yang mau ditipu? Apalagi? Nah, terus bagaimana pandangan Kapten kepada Islam ini? Kalau menurut saya, kalau yang saya beberapa hari ini saya ikuti, saya nonton juga ada beberapa begitu. Yang saya tertarik dari Muslim ini karena menuhankan satu Tuhan dan tidak menuhankan 2 Tuhan sampai 3 Tuhan. Gitu. Tidak menuhankan banyak Tuhan. Apalagi kan yang menciptakan tetap yang namanya Tuhan itu kan tetap pencemburu. Begitu. Kalau kau sembah 2 atau 3, bukankah itu neraka yang ada menunggu? Betul. Baru manusia lagi yang disembah. Kalau bagaimana cara berpikir itu? Sabar. Begitu sudah kan? Karena begini Baron, itu karena doktrin, karena diajarkan oleh bapak-bapak di gereja, sehingga Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran dari manusia. Itu. Sekarang kan tidak ada dalil. Contohnya begini. Kalian ke gereja hari Minggu, di mana dalilnya? Apalagi menyangkut dengan ritual peribadatan kan? Harus punya dalil. Contoh Islam ke masjid, mana dalilnya? Ada. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ada. Nah sekarang ke hari Jumat, di mana dalilnya? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Ada semua. Jadi Islam itu kalau menyangkut dengan ibadah ada semua dalil. Karena berbicara masalah agama ini harus selaras dengan akal dan dilandaskan dengan dalil. Kalau agama tapi kalau tidak selurus dengan kitab suci, bagaimana coba? Sekarang makasih Bang. Hancur. Coba. Begitu. Jadi semoga tetap semangat. Gimana? Iya, pasti.
Banyak kan pendeta-pendeta yang bilang kau tidak beriman, tidak pakai akal, bodoh. Kalau beriman saja, kalau tidak pakai akal, pohon pun saya imani dia jadi Tuhan pun jadi. Mantap. Hancur lah. Padahal Yesus sendiri mengatakan kan, kasihlah Tuhan Iya, Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Sehatmu. Itu. Jadi itu saya sudah WA nomor WA. Kenapa jarang WA saya? Kalau sudah turun dari tambang WA lah. Oke, Pak Ustadz, sebentar saya WA. Sedikit lagi saya WA ini. Iya, terus lagi di mana? Di Pasti luar saya- apa di mana nih? Lagi di luar ini, Pak Ustadz. Oh. Ada apa, cuti kah? Tidak cuti, ada turun aja. Soalnya sudah lama di atas, di pohon-pohon atas hutan. Jadi buat teman-teman semuanya, doakanlah sama beliau ya. Semoga cepat-cepat beliau mengambil hidayah ya. Semoga cepat-cepat beliau menerima. Intinya sekarang kita sudah sampaikan kepada beliau bahwa mana Yesus itu bukanlah Tuhan dan beliau bisa menerima dengan akal sehat. Dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini, akhirnya beliau mempelajari Bible beliau dan ternyata menemukan bahwa betul-betul Yesus bukan Tuhan, melainkan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah utusan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam Yohanes 11:42, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi Yesus adalah utusan Tuhan. Apakah pengajaran Yesus dengan pengajaran Nabi Muhammad adalah sama? Ya sama. Karena Yesus mengajarkan, wahai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti di sini Yesus punya Tuhan. Sebagaimana Nabi Muhammad dikatakan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Jadi para nabi semua itu mereka bertauhid. Jadi ingat, memilih adalah hal yang paling sulit namun harus dilakukan. Jadi jangan lama-lama, jangan nanti keburu mati, jangan kapan-kapan nanti dikapani. Silakan. Betul. Tidak boleh lama-lama. Makanya kan saya bilang kalau cuma lewat ini kan tidak ini. Lebih bagus kan saya langsung yang Pak Ustadz bertemu, toh langsung. Lebih sedikit lagi saya WA, tetap saya WA. Lagi ada satu juga, Pak Ustadz, ada satu juga. Ya, apa itu? Silakan. Yang menurut saya orang Kristen ini pecundang. Oh, pecundang. Iya, kenapa sampai saya bilang begitu, Ustadz? Karena begini, di dalam Alkitab kan jelas-jelas Alkitab bilang begini, tapi tidak ada satu manusia yang mau bikin. Yang saya lihat itu cuma dari Muslim itu saya bisa akui, mereka demi Tuhan mereka sampai segitunya, maksudnya sampai bisa berjihad, itu bagus. Di kita kan ada juga, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, tapi penakut. Ayat itu kau sudah Penakutnya tahu. minta ampun. Nih, Matius, Saya sudah tahu, Pak Ustadz. sabar. Matius berapa ya? Matius 28 nomor 19 ini. Menurut Ibu Rita Wahyu, jadi Rita Wahyu ini seorang kekristenan yang menulis sejarah Kristen. Coba kita buka di sini nih. Ini datanya di sini. Kau lihat. Ini Kapten. Nih. Ini di sarapan pagi Beplika ya. Ibu Rita Wahyu, kita baca di sini. Apa dikatakan di sini? Nih. Para teolog barat yang objektif sepakat mengaku bahwa Matius 28 nomor 19 adalah Palsu. Karena Injil Matius pasal 28 seharusnya berakhir sampai dengan ayat 15. Jadi dari 16, 17, 18, 19 sampai 20 itu sampai 19 itu adalah palsu. Nih, silakan.
Jadi ayat itu karena begini. Karena sebelum Yesus, karena sebelum ayat ini kan setelah terjadi penyaliban kan? Ayat ini kan setelah terjadi penyaliban itu, Yesus bangkit. Nah, sebelum Yesus bangkit, Yesus selalu mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Ada penekanan di situ kata hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku mengutus 12 muridnya itu jangan menyimpang dari bangsa Samaria. Tidak boleh menyimpan dari bangsa Samaria. Bagaimana ketika sebelum terjadi peristiwa penyaliban, pengajaran Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel, Yesus mengatakan gugup. Kan? Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Tetapi ketika selesai terjadi peristiwa penyaliban, tiba-tiba ada sosok yang keluar dari kubur dan dia mengatakan, pergilah seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba tanyakan dalam diri kita masing-masing. Pernah tidak di dalam Bible itu Yesus mengajarkan Tuhan itu Tritunggal? Tidak pernah. Tidak pernah. Kan? Yesus mengatakan kepada orang Israel itu bagaimana? Kalau kamu tahu. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan di situ, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita itu termasuk Yesus atau tidak? Iya. Termasuk Yesus, berarti Yesus punya Tuhan. Termasuk semua. Iya, itulah Ustaz. Itu yang saya bilang. Yesus punya Tuhan. Kenapa dia dituhankan? Nah, itulah Oten. Tidak ada hari tanpa Yesus Tuhan. Intinya mereka mengatakan, sekali Yesus tetap Yesus. Intinya Yesus Tuhan, titik. Terus kalau di kota situ, di mana? Tinggal di mes? Di apa, Bos? Di kos. Oh, di kos. Lelilef. Iya, di Lelilef. Ya. Rame situ Di teman di bawah. Ya. Rame situ Rame sekali Pak Ustadz. Lelilef sudah tambah lebih besar. Ya, tetap semangat. Ya. Ini bulan Februari ini sudah ya. Iya. Bulan Februari baru apa? Oh, rencana Februari, rencana beliau mau. Ya. Tapi bagaimana menurut kamu ini? Ajaran Kristen ini yang seperti mereka ini selalu menghujat Islam ini. Bagaimana ini? Apakah itu diajarkan oleh Kristen atau tidak? Menghujat Nabi Muhammad Mokondo begitu. Coba berikan pencerahan buat mereka, silakan. Itu kan sebenarnya kan tidak boleh menghujat, karena kan di dalam Alkitab kan bilang sendiri, kasihilah musuhmu. Kenapa malah tidak dikasihi? Katanya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kenapa baru dipegang pipi saja langsung sudah pukul? Nah, itu. Dengar ten. Betul. Katanya ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang baru elus pipi, dia pikir orang sudah mau pukul. Dipukul lah. Hancur lah kalau boleh begini. Hancur. Makanya kalian di bawah yang Kristen janganlah menghujat. Kalau mau silakan coba saya kasih kalian waktu untuk berdiskusi sama kapten yang Kristen tapi sudah mulai tergoyah imannya karena dia sudah mempergunakan akalnya. Makanya kalau masuk Islam itu minimal syarat pertama itu masuk akal dulu. Setelah masuk akal baru masuk Islam. Setelah masuk Islam baru masuk surga. Begitu. Padahal ayat itu sudah jelas loh. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui Yesus. Ya, kita tidak akan sampai ke presiden tanpa melalui utusan presiden. Benar tidak? Iya. Nah, jadi kita bisa sampai ke rumah Bapa yang di surga, kita harus mengikuti pengajaran Yesus, bukan menuhankan Yesus. Jaringan. Aduh, hancur. Ya, memang logika hancur. Orang itu hancur. Iya, betul.
Nah, ini saya lagi undang Kristen-Kristen yang lain biar mereka bisa Naik saya. diskusi sama kamu itu. Silakan yang Kristen-Kristen di bawah, jangan jadi bani tepling. Naik diskusi, selamatkan ini jiwa-jiwa ini ya. Begitu. Tapi kalau mau rencana Februari begitu, kita ndak tahu umur kita kapan ini, bagaimana? Tiba-tiba besok kita nanti apa sudah, nanti WA, nanti kita ngobrol di WA saja. Jangan lupa WA, biar saya telepon WA, kita ngobrol di WA, begitu. Siap Pak Ustadz, siap. Kita ngobrol di WA bagaimana selebihnya, teman-teman. Intinya doakan saja ya. Minimal mereka sudah mempergunakan akal sehat mereka, sudah sadar bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu satu poin yang besar. Masalah dia mau masuk ke Hindu, Buddha, Konghucu atau Islam, itu biarkan Allah yang menentukan pilihan buat dia. Tetapi ingat, di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Minimal dengan perjuangannya para apologet sekarang sudah bisa memuaraskan. Inilah buktinya mujizat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu masih ada. Apakah mujizat Nabi Muhammad yang paling terbesar sampai sekarang masih ada? Yaitu mampu merubah orang yang dulu menyembah patung menjadi menyembah kepada Tuhan yang benar. Begitu. Coba silakan pasien selanjutnya. Coba Kapten bilang begitu. Kapten bilang pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya naik. Silakan naik. Silakan pasien selanjutnya. Ayo. Sudah sehat ini, Kapten ini. Cepat. Parah mereka sekarang ini. Apalagi kemarin eksperimen yang lihat itu kan, yang di luar negeri itu, eksperimen itu. Dia buat eksperimen untuk apa? Telepon di setiap gereja minta susu saja, tapi tidak ada yang bisa berikan, hanya masjid yang berikan itu. Makanya hanya di Islam yang ada ajaran kasih. Ketika kamu kembali kepada Islam, bukan berarti kamu meninggalkan Yesus, tetapi kamu mengikuti pengajaran Yesus. Begitu. Mungkin ada nasihat-nasihat sedikit buat apa? Buat Kristen-Kristen di bawah. Kasih nasihat Kristen-Kristen sedikit lah. Tetaplah cepatlah berpikir waras, karena tidak mungkin ada 3 Tuhan. Terus lagi mana? Lagi di luar rumah nih? Di luar kos? Ada lagi di luar Pak Ustadz. Di dalam apa? Bising. Iya, Ribut. signal hilang. Silakan Oten yang mau multi silakan. Ya, itu di Amerika lagi viral itu. Masalah dia telepon setiap gereja minta susu tapi tidak dikasih itu. Sekali telepon di masjid, langsung apa kata masjid? Kamu butuh yang mereka apa? Ini luar biasa teman-temannya. Tergoncang dunia sekarang. Baru begini Ustaz. Ada lagi tentang gimana? lagi satu ini tentang persepuluhan. Ini lebih hancur lagi. Dibilang kan di gereja kita mau kasih itu per 10. Baru masuk pintu aja sudah ada lagi persembahan. Baru masuk pintu duduk aja, habis itu duduk lagi, ada lagi, habis itu ada lagi. Berarti 2 kali ya? Berarti 2 kali. Berarti 2 kali. Sebenarnya yang mana yang betul ini? Kan tidak apa Pak Ustaz. Hancur. Saya bilang hancur. Itu hancur persepuluhan, gereja bukan jadi itu. tempat beribadah sekarang Pak Ustaz, tapi gereja itu jadi tempat di mana para preman berkumpul. Wih, luar biasa. Ayo. Bukan 2 Pak Ustaz, 3. Wih, 3 loh. 3 kali. 3 Berarti 3 Tuhan, berarti 3 kali mesti karena 3 Tuhan kan? Yang satu di muka sebelum masuk gereja, yang satu 3. Berarti itu berapa gaji itu? Berapa gaji habis uang itu nanti?
3 kali. Berarti Sekali, pendeta Ustaz. yang berarti pendeta yang apa menikmati ya? Ya pastinya Pak Ustaz. Tidak mungkin kan kita kasih uang untuk siapa lagi kalau bukan dia. Berarti gereja itu menurut Jaringan. menurut apa? Ya, cari jaringan bagus dulu. Berarti gereja itu menurut kapten itu adalah sarang-sarang preman ya? Iya, pastinya karena dari depan saja sudah ada kotak. Duduk lagi, Sarang datanglah perampok 2 begitu, tangguh lagi. saran-saran perampok. Terus habis 2 tangguh maju lagi ke depan lagi, taruh lagi. Berarti gereja itu sarang perampok. Ya kayak seperti begitu Ustaz, perampok secara halus. Berarti ada ayatnya ini. 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan Iya, dari hancur. mereka supaya aku dapat melayani kamu. Allah, betul juga ada dalil. Ini dalil juga nih. Hancur memang. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi ketika tidak bawa perpuluhan, pendeta bisa usir dari gereja tuh. Bahaya Ustaz. Kalau kita tidak bawa persembahan aja semua mata memandang. Oh, semua mata memandang. Oh, semua mata pastinya memandang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Coba Kristen yang di bawah, coba silakan naik, coba dibantah, coba kalau betul-betul Kristen itu adalah ajaran kasih, ajaran yang betul. Ayo coba bongkar kapten, bongkar semua kapten, bongkar semua. Iya, itu Ustaz, itu. Ini kayaknya tempat-tempat para preman berkumpul ini. Sebenarnya niat kita ibadah, bukan kasih uang. Kalau ya ibadah. Betul. Kalau persepuluhan ya Betul. sudah persepuluhan, tidak usah mau masuk pintu saja sudah ada ini, duduk lagi tiba-tiba ada lagi tangguh berjalan habis itu. Nah, demikian tadi kamu semine yang dimana perdebatan itu berlangsung dan ujung-ujungnya si pendeta siapa namanya tuh ya kabur dia, karena memang ketika dicerca perihal masalah ketuhanan, orang-orang Kristen ini bingung ya. Mau dia Wanes kah, mau dia Tritunggal kah, mau dia Unitarian kah, mau Tritarian, mereka bingung, mereka tetap saja bingung ya, yang dimana pada akhirnya hanya membuat orang Kristen-Kristen lain itu juga rasa oleng gitu ya. Nah, di sini maka ketika ada orang yang mengaku murtadin lalu sok pintar itu geli saya, iya geli. Kalau berdebat ya hanya maki-maki, hanya menghina-hina gitu ya. Karena apa? Saking bingungnya mesti jawab apa sehingga yang terlontar dari lisannya itu hanyalah makian, hanyalah cacian, sebagaimana Saifuddin Ibrahim dan para murtadin-murtadin yang konon katanya murtadin itu ya, hanya memaki-maki saja, termasuk Effendi Usman itu. Itu. Maka dari itu kalau orang-orang Kristen ya, Kristen yang betul-betul Kristen gitu, dia pasti akan menjawab dengan sabar sekalipun apa yang disampaikannya itu tidak masuk di akal, sekalipun apa yang disampaikannya itu tidak dapat logik gitu ya, tapi mereka tetap dengan pede menyampaikan, dengan sabar menyampaikan gitu. Itu kalau ya Kristen betul-betul. Kalau yang Kristen odong-odong ini mereka tidak mampu berbuat apa-apa ya selain daripada mencaci maki, itu tidak ada lagi gitu. Mau yang murtadin kah, mau yang Kristen Kristen awam kah, sama saja gitu ya. Jangankan yang awam yang murtadin ya, Kristen yang awam maupun yang murtadin, pendeta sekalipun kalau mereka sudah merasa terpojok tidak dapat berargumentasi lagi ya pada akhirnya mencaci-caci, memaki-maki gitu. Bisa dihitung dengan jari orang-orang Kristen yang sabar itu. Baik, kamu semin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya
Subhan